Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Salam sehat. Berjumpa lagi dalam program Morning Call GPIB hari ini dengan saya Pendeta George Ronald Noya, Ketua Majelis Jemaat GPIB Mamuraja, Sungai Raya Kuburaya di Kalimantan Barat. Mengawali aktivitas kerja dan pelayanan kita hari ini, kita akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau beri kepada kami hari ini, dan kami mau belajar tentang firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu Tuhan, dan tuntunlah kami oleh Roh Kudus, supaya dimanapun kami berada, kami dapat menyatakan firman Tuhan lewat kata dan karya kami, sehingga kami menjadi berkat dalam kehadiran kami, dalam perjumpaan dengan sesama kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran. Dalam Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan pagi ini terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 2. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata begini: "Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya pernah mengingat dan masih terus mengingat salah satu ungkapan seorang pendeta GPIB yang sudah menjalani masa emeritus, tapi yang pernah menjadi salah satu fungsionaris Majelis Sinode GPIB, mengatakan begini: ketika kita melihat orang lain, ketika kita melihat sesama kita, artinya kita sedang melihat bagian kita yang lain di dalam diri orang itu. Maksud dari ungkapan ini adalah saat kita membangun relasi dan komunikasi dengan orang lain, dengan sesama kita, maka ketika kita memperlakukannya, maka apa yang kita lakukan terhadap dirinya itu sama seperti apa yang sedang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Dan karena itu, apa yang ingin kita lakukan untuk diri kita sendiri tentunya hal-hal yang menyangkut pada kebaikan dan kasih. Dan karenanya itu jugalah yang harus kita nyatakan dan lakukan kepada sesama kita. Dan bagaimana kasih, kebaikan itu bisa terjadi, maka itu harus dimulai dari sikap kita. Dan salah satu ciri sikap kita yang dapat mewujudkan kasih dan kebaikan dalam hubungan dengan sesama kita adalah bagaimana kita memiliki sikap yang ramah dan peduli terhadap sesama kita. Bapak Ibu, inilah yang menjadi ajaran atau tulisan Rasul Paulus dalam suratnya ini kepada jemaat di Tesalonika. Meskipun pada waktu itu jemaat ini sedang mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, mengalami kesukaran, tapi Paulus mengajarkan mereka nilai penting dalam suatu kehidupan sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan. Bagaimana Paulus menyatakan sikap yang ramah kepada mereka dengan menuliskan, "Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya." Bapak Ibu, Paulus menyatakan sikap yang betul-betul mengasihi, yang menciptakan sikap yang ramah dan peduli kepada jemaat Tesalonika ini, itu dapat terlihat dalam ayat yang berikutnya, bahwa keramah tamahan itu tidak hanya tentang Paulus membagi pengajaran Injil Allah kepada jemaat ini, tapi bahkan sikap Paulus yang begitu mengasihi, yang begitu peduli dengan jemaat ini, juga rela berkorban. Karena itu dia katakan, "Kami juga hidup, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi."
Jadi tidak hanya tentang pengajaran yang Paulus berikan kepada jemaat ini, tapi juga kehidupannya, pengorbanannya agar jemaat ini tetap bertumbuh di dalam iman, di dalam pengenalan akan Injil Kristus. Paulus menyatakan sikapnya yang ramah akan kasihnya itu layaknya seorang ibu yang mengasuh dan merawat anak-anaknya. Perkataan Paulus ini mengingatkan kita pada ungkapan atau tulisan seorang bapak gereja Calvin yang mengatakan gereja adalah ibu bagi semua orang percaya. Karena itu gereja juga menjalankan fungsi dan peran yang merawat dan memelihara anak-anaknya. Artinya gereja menjalankan fungsi dan peran yang merawat dan memelihara umatnya untuk bagaimana bertumbuh dalam pengenalan akan Injil Kristus, akan kebenaran Allah. Dan karenanya bagaimana pengenalan akan Injil Kristus dan bagaimana jemaat itu bisa bertumbuh, Paulus memulainya dengan bagaimana sikap yang ramah dan kepedulian yang mengandung nilai pengorbanan. Paulus ajarkan kepada jemaat di Tesalonika, dia menyatakan itu kepada mereka, dan tentunya harapannya jemaat di Tesalonika juga dapat menciptakan sikap hidup yang ramah dalam hubungan satu terhadap yang lainnya. Dalam keramah tamahan itu, dalam kepedulian itu, maka akan tercipta rasa kekeluargaan, persaudaraan, solidaritas, kolegalitas di tengah kehidupan bergereja, di tengah kehidupan berjemaat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika ini sangat relevan dalam kehidupan kita saat ini. Apa yang kemudian Paulus ingatkan dan Paulus teladankan, bagaimana dia menunjukkan keramah tamahannya kepada jemaat di Tesalonika, itulah yang harus menjadi bagian penting dalam cara kita membangun relasi, komunikasi dengan sesama kita, baik di tengah keluarga, masyarakat, bahkan dalam hidup bergereja. Kita menjadi pribadi yang menciptakan suasana yang penuh rasa kekeluargaan, yang penuh rasa persaudaraan, solidaritas, kolegalitas, yang cikal bakalnya berawal dari bagaimana kita menjadi pribadi yang ramah dan peduli dengan sesama kita. Bahkan dalam keramahan dan kepedulian kita itu, kita pun siap berkorban untuk hal yang positif demi pengenalan akan Injil Kristus, sehingga melalui diri kita, sesama kita pun mengalami pertumbuhan iman dan sama-sama kita menjadi persekutuan yang hidup berkenan di hadirat Tuhan. Apalagi ketika kita masih ada di tengah situasi pandemi saat ini, apalagi masih saja kita mendengar peristiwa-peristiwa bencana yang terjadi di sekitar kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ini justru mengingatkan, tapi juga mendorong kita sebagai sesama orang beriman, tapi juga sesama kehidupan berbangsa, anak-anak bangsa negara ini. Kita satu dengan yang lainnya menunjukkan keramahan kita terhadap sesama kita, tapi juga terhadap lingkungan kita. Kita satu terhadap yang lain, menunjukkan kepedulian kita dengan dasar kasih, seperti yang Paulus ungkapkan kepada jemaat di Tesalonika, karena kami mengasihi kamu. Begitu juga kita satu terhadap yang lainnya. Kita mengatakan kepada sesama kita, saudara seiman kita, orang-orang di sekitar kita, di tempat kita bekerja, dalam pelayanan kita di tengah gereja, bahwa mereka kita kasihi seperti diri kita sendiri. Dan dengan begitu, maka dalam menciptakan suasana kekeluargaan, persaudaraan, solidaritas, kolegalitas, baik dalam kehidupan di tengah keluarga, masyarakat, terlebih dalam pelayanan gereja, Tuhan pasti akan hadir dengan berkat-berkatnya. Dan melalui diri kita, kita menjadi agen yang menciptakan, yang menghadirkan shalom Allah, damai sejahtera Allah di mana kita ada. Kiranya apa yang menjadi spiritualitas Rasul Paulus dalam hubungannya dengan jemaat di Tesalonika itu juga menjadi spiritualitas kita dalam melangkah memasuki kehidupan hari ini. Lewat relasi dan hubungan kita dengan sesama, tetaplah ramah, tetaplah peduli,
dalam setiap hal yang kita lakukan, yakinlah Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita, sehingga hidup kita akan tetap menjadi surat Kristus yang terbuka. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengajarkan kami agar kami menjadi pribadi yang ramah dan peduli. Kami bersyukur bahwa Kau mengingatkan kami mau menghadirkan semangat kekeluargaan, persaudaraan, solidaritas, dan kolegalitas dalam hubungan kami, terkhusus di tengah pelayanan hidup bergereja. Biarlah kami, Tuhan, mampukan untuk melakukannya, dan disitulah kami menjadi alat kesaksian dan alat berkat-Mu. Lindungi kami, Tuhan, dan bantulah kami untuk kami dapat berkontribusi baik, sehingga dalam perjalanan hidup kami saat ini, meski di tengah situasi pandemi, bahkan berita-berita tentang bencana alam yang kami dengar, kami tetap menghadirkan keramah tamahan terhadap sesama dan lingkungan, juga kepedulian kami. Walaupun kami harus berkorban, namun nilai pengorbanan itu menjadi bermakna ketika Tuhan memakai kami secara ajaib untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa, sertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat melakukan tugas tanggung jawab kerja kita, terlebih selamat melayani. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan dalam setiap aktivitas kita, dan salam sehat. Tuhan memberkati.